Saya Anas Muanto dari INDLC. Saya akan membahas beberapa pertanyaan ya, masuk kepada saya secara pribadi maupun kepada perusahaan yang mengatakan, Pak, bagaimana sih membuat suatu konsultan? Karena katanya mereka tertarik ya, mereka sudah punya pengalaman 10 tahun di pekerjaan, lalu mereka terpikir sesuatu bahwa kenapa ilmu mereka nggak dikembangkan atau ditranslatekan dalam satu institusi atau satu program dalam bentuk training atau konsultan, gitu ya. Saya akan sedikit berbagi sharing tentang bagaimana sih kita bisa membuat satu konsultan. Jadi satu, untuk membangun konsultan tentunya Anda yang harus ada persiapan adalah kemampuan dulu. Apa fokusnya? Apa yang Anda ingin jual? Gitu ya. Kalau misalnya Anda dulu bekerja di bidang taruhlah logistik, supply chain, leadership, ya HRD, keuangan atau apapun juga, sebenarnya bisa kita buat menjadi konsultan ya. Jadi pada prinsipnya ketika Anda sudah mumpuni dengan ilmu Anda ya, lalu Anda merasa saya ingin sharing kepada perusahaan lain atau institusi atau individu yang lain, tentunya Anda sudah siap untuk membuat satu bisnis konsultan. Itu yang satu ya. Jadi kalau Anda nggak ngerti bisnisnya apa, Anda bingung dan sebagainya juga susah. Sama seperti kita membangun suatu bisnis konvensional yang lainnya pun perlu tahu produknya. Lalu yang kedua, Anda juga harus mulai membangun reputasi diri ya. Karena ketika Anda menjual kemampuan sebagai konsultan atau orang yang akan memberi bantuan kepada perusahaan, tentunya mereka akan lihat background Anda siapa. Entah itu dari pendidikan, ya mungkin bagi teman-teman yang pendidikannya ada S2 atau S3, itu menjadi nilai tambah. Lalu juga experience selama di perusahaan, portfolio track recordnya, apa yang bisa disampaikan sebagai sarana untuk mengenalkan diri sendiri. Lalu yang ketiga, dewasa ini yang saya lihat juga penting, Anda harus mulai aktif di medsos. Minimal Anda buat YouTube free ya, YouTube gratis untuk mengedukasi apa sih keahlian Anda. Anda bisa juga membuat satu blog ya, tulisan, artikel dan lain sebagainya. Lalu Anda juga bisa aktif dalam forum-forum diskusi dan komunikasi di WA group, Telegram group dan lain sebagainya. Nah, kenapa yang ketiga ini dewasa semakin penting? Karena sekarang dengan adanya media sosial, tentunya promosi gratis itu bisa Anda lakukan setiap saat ya, lebih mudah, lebih murah. Mungkin saya ingat ya 15 tahun lalu ketika saya membangun bisnis seperti ini nggak mudah. Saya harus masang di koran, di Yellow Page ya nggak murah ya. Yellow Page waktu itu untuk masang 1 tahun saya harus bayar 6 juta. Ya, untuk masang iklan ya bisa sampai 200 sampai 300 ribu. Pada saat itu ya, kalau saya masang tiap minggu 1 juta sudah kebuang. Tapi sekarang semua free dan semua gratis. Tapi apa yang terjadi? Karena semua gratis, semua orang pun masuk ke media sosial sehingga menjadi sangat crowded dan Anda perlu strategi khusus membuat Anda lebih terlihat berbeda. Ya, jadi 3 hal itu dulu yang penting. Kemudian selanjutnya tentunya kalau kita membangun satu bisnis konsultan, kenapa harus bicara legalitas? Ya, karena perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Anda, pada umumnya mereka akan bertransaksi secara B2B, business to business. Ada juga beberapa yang meng-hire Anda secara pribadi gitu ya, tidak kemungkinan, tapi mungkin sustainable-nya yang jadi masalah. Tapi kalau Anda punya organisasi, lembaganya legalitasnya resmi gitu kan ya, membuat orang ketika bekerja sama dengan Anda, bertransaksi satu program dan lain sebagainya, mereka jauh merasa lebih aman. Itu kuncinya yang kedua. Nah, legalitas sekarang ya pendaftaran lah ya, nama perusahaan, lalu nanti juga Anda harus daftarkan melalui notaris ke Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya. Mungkin dalam sesi yang lain saya akan ceritakan. Lalu setelah kita sudah siap secara mental, ini mental yang penting nih, karena banyak orang bangun bisnis itu bukan soal karena modalnya nggak ada ya. Saya punya beberapa rekan secara modal kuat ya, entah dari orang tua, dari keluarga sebelumnya dan sebagainya, tapi tidak sampai setahun rontok. Karena apa? Mental. Karena ketika Anda masuk dunia konsultan, dunia jasa, orang tidak melihat tuh barangnya apa. Yang Anda lihat adalah service, yang mereka lihat adalah service. Jadi kalau Anda lalai dalam memberikan service, entah itu koordinasi, komunikasi, atau kualitasnya ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka bisa langsung cut, selesai. Dan reputasi Anda bisa sangat membahayakan tuh. Saya ada satu case ya, seorang rekan dulu punya konsultan, dia masuk ke pabrik-pabrik yang di satu kota. Lalu karena dia tidak concern terhadap quality, akhirnya ada satu pabrik yang sangat marah, sangat emosi karena merasa tidak sesuai dengan transaksi di awal. Just one shot waktu itu, tapi akibatnya apa?
apa? Bertahun-tahun kemudian reputasi perusahaan konsultan teman saya ini rusak di semua industri manufacture. Nah, ini yang mengerikan gitu ya. Jadi mesti hati-hati ketika Anda terjun di bidang konsultan seperti ini. Kualitas nomor 1, service nomor 1, kepuasan klien nomor 1. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan di awal perkenalan ya, untuk teman-teman yang sudah mulai ada getaran-getaran ya, semangat untuk bagaimana sih saya rasanya ingin berkontribusi lebih banyak ya, bukan sekedar kerja di satu perusahaan. Saya Sumanto, salam sukses.